Saya akan menjelaskan manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya, menjadi output untuk konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya perbaikan operasional bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang kedua, membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan niat baik. Yang keempat, membantu memotivasi karyawan. Menjelaskan 10 elemen yang perlu diperhatikan dalam perbaikan operasional. Yang pertama yaitu rencana pengendalian. Yang kedua yaitu standarisasi. Yang ketiga manajemen visual atau kontrol visual. Yang keempat mengurangi limbah manufaktur. Yang kelima yaitu proving kesalahan. Yang keenam analisis penyebab permasalahan. Yang ketujuh pemecahan masalah menggunakan alat quality control. Yang kedelapan, perbaikan terus-menerus. Yang kesembilan, analisis kemampuan. Dan yang terakhir, yaitu pengendalian proses statistik. Menjelaskan tentang diagram Pareto. Diagram Pareto pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Alfredo Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk mengurutkan suatu gambar klasifikasi dari kanan dan kiri menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Dan hal ini dapat membantu permasalahan terpenting untuk segera diselesaikan sampai dengan yang tidak diselesaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan diagram Pareto ini. Yang pertama yaitu menentukan metode atau arti dari mengklarifikasikan data, misalnya berdasarkan masalah, penyebab jenis, dan ketidaksesuaian. Yang kedua yaitu menentukan satuan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan interval yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu menghitung frekuensi kumulatif dan presentase kumulatif yang akan digunakan. Thank you. Kemampuan proses yang apabila memungkinkan akan menunjukkan hubungan dengan spesifikasi mengenai angka dan juga nominal, misalnya rata-rata. Kemudian dalam histogram sendiri menunjukkan garis vertikal mengenai banyaknya observasi tiap-tiap kelas. Nah, sekarang menuju ke 4 langkah-langkah penyusunan histogram. Yang pertama, menentukan batas-batas nilai observasi, yakni perbedaan antara nilai besar dan juga nilai kecil. Yang kedua, memilih kelas-kelas atau sel-sel. Dan yang ketiga sendiri, menentukan lebar kelas. Karena biasanya tiap kelas memiliki lebar yang sama. Kemudian yang terakhir, menentukan batas-batas kelas itu sendiri. Sekian dari kami kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.